Penemuannya menjadi dasar seluruh teknologi pada saat ini. Dia adalah seorang yang penyendiri, tapi dia juga adalah seorang yang sangat ingin tahu. Dia adalah seseorang yang akan mendalami dalam-dalam. Dia adalah seseorang yang mendedikasikan hidupnya untuk ilmu pengetahuan. Dia adalah Sir Isaac Newton. Assalamualaikum guys. Hai. Selamat datang di episode 2. Kemarin kan di episode 1 itu Nabi Muhammad, kalian boleh lihat videonya. Nabi Muhammad itu dari kontribusi dirinya terhadap penyebaran Islam gitu ya. Dari banyak sisi gitu ya, dari semua sisi mungkin ya. Sebelum masuk ke videonya, coba kita bayangin deh gimana kalau misalnya sekarang kita tanpa teknologi, kita sebenarnya bisa dibilang terselamatkan ya, atau mungkin diselamatkan oleh satu orang ini, yaitu Sir Isaac Newton. Bukan rahasia ya, karena orang-orang udah tahu gitu kan. Newton ini bukan cuman fisikawan gitu, tapi dia juga orang alkemis gitu. Terus juga dia itu ternyata sangat agamis, terus juga dia terobsesi sama kiamat. Isaac Newton itu kerasa banget dari penemuan-penemuannya tuh, dia tuh ibarat seorang yang membuka kunci ke banyak ruangan-ruangan lainnya. Isaac Newton lahir pada tanggal 4 Januari 1643. Nah, dia itu lahir di Woolscorp. Susah bacanya. Dia lahir di sini. Tapi waktu itu Inggris masih ngadopsi kalender Julian. Tercatat lahir 25 Januari 1642 gitu. Newton ini lahir prematur, jadi kata ibunya tuh cangkir pun masuk gitu, saking kecilnya bayi Newton pada saat itu. Setelah umurnya 3 tahun ya, Newton diasuh sama neneknya karena ibunya nikah lagi, dan karena itu Newton ini ada sedikit atau banyak ya dendam kepada ibunya dan ayah barunya. Dia nggak suka gitu sampai dia bikin pengakuan dosa. Judulnya itu Treating My Father and Mother Smith to Burn Them and the House Over Them gitu. Jadi dia nggak suka gitu pernikahan mamanya itu gitu. Seperti anak biasanya, Newton sekolah, meskipun memang sempat dibully, tapi Newton bangkit kembali dan makin bersinar gitu ya. Dia makin memperlihatkan kecerdasannya gitu, dari dia yang bikin apa ya waktu itu, jam matahari gitu. Meskipun begitu, ibunya sempat ngeluarin Newton nih dari sekolah gara-gara ibunya pengen Newton udah deh jadi petani aja gitu ya. Tapi akhirnya ibunya bisa dibujuk sama kepala sekolahnya atau mungkin gurunya untuk lanjut sekolah. Dan akhirnya Newton lulus di usia 18-19 dan langsung kemana guys? Kuliah di Cambridge. Gimana sih ngomongnya? Kita tahu sampai saat ini kampus ini tuh sangat bergengsi gitu di dunia. Coba kita cari tahu deh itu urutan berapa gitu. Jadi pada tahun 1955 itu ada wabah yang melanda London. Nah, jadi akhirnya Cambridge-nya atau kampusnya tuh ditutup gitu, sama kayak waktu COVID gitu kan. Kita kuliahnya online. Newton ini malah jadi lebih produktif gitu karena di rumah mungkin lebih banyak waktu, dan ada yang bilang dia tuh Newton ini cuman tidur 2 sampai 3 jam, bahkan nggak tidur sama sekali gitu. Saking dia itu larut dalam pemikirannya, larut dalam penelitian-penelitiannya gitu. Apa aja sih penemuan yang Newton berikan kepada kita semua? Yang paling famous dari temuannya Isaac Newton itu adalah tentang apel yang jatuh di atas kepalanya. I don't know, lebih tepatnya Isaac Newton itu kan seorang yang suka, kalau aku bilang dia itu anaknya tuh sangat observatif gitu. Dia itu melihat lalu memikirkan gitu. Nah, ngecil di bawah pohon apel, terus si apelnya itu jatuh, tapi dari apel jatuh itu nggak langsung gitu dia dapet
Dia butuh 20 tahun teori gravitasi gitu. Atau yang disebut kalau sekarang itu namanya hukum gravitasi universal Newton. Gravitasi mungkin singkatnya itu kan tarik menarik antara dua benda yang bermassa. Pada saat itu ilmu tentang astronomi itu udah lumayan maju gitu ya. Mungkin mereka tuh kayak masih mempertanyakan hubungan-hubungan ini gitu. Nah, Newton hadir menjawab apa ya, keraguan-keraguan itu gitu. Nah, ada di bukunya ini deh kayaknya. Di bukunya itu dia ngejelasin banyak. Terus aku juga lihat video Bang ini itu kalian harus nonton sih. It's very like dan itu bikin aku terharu banget kayak saat kita lihat apel jatuh doang kan biasa ya. Mungkin kalau masak tuh resepnya, cara masaknya kita tahu tuh kita bakalan tahu gitu kalau itu tuh sangat berharga, itu tuh wow banget gitu. Nah, coba deh kalian tonton video si A ini. Tadi ngomong apa sih? Bang ini, si Bang ini. Itu bikin aku terharu banget gitu. Ya kayak ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Untuk menemukan hukum gravitasi universal Newton ini, Newton bikin apa? Bikin rumus matematika sendiri gitu ya. Kalkulus gitu. Kalau lebih kayak insane banget gak sih? Ya Masya Allah banget gitu ya seseorang yang sangat ke dalam sesuatu tuh keren banget. Dari hukum gravitasi ini kita bisa punya GPS, siaran TV, terus satelit, terus prediksi cuaca gitu. Kita bisa dapat itu gitu dari hukum gravitasi ini gitu. Meskipun memang nanti ada beberapa part dari hukum gravitasi universal Newton ini dipatahin sama Einstein, tapi tetap gitu yang pertama buka pintunya itu adalah Newton. Ada 3 hukum gerak. Itu tuh ada hukum 1, hukum 2, sama hukum 3. Kedua Newton gitu, F sama dengan MA, inilah ya. Itu dia kita bisa dapet jet pesawat, terus struktur jembatan gitu. Jadi ini tuh dipakai banget sama insinyur-insinyur gitu. Kalkulus ya, Newton menciptakan, jadi tadi kan yang menemukan gravitasi dia membuat rumus dulu gitu ya. Dia menciptakan cabang matematika yang baru yang disebut metode Fluxian atau sekarang namanya kalkulus. Dari kalkulus ini kita algoritma komputer, analisis ekonomi, pengembangan obat-obatan, desain grafik di game juga dari kalkulus gitu, like angka-angka gitu kan. Yang keempat ini adalah teori optik dan cahaya. Newton ini kalau pakai lilin gitu, luar biasa banget dengan keterbatasan gitu ya, ibaratnya keterbatasan cahaya kalau malam tuh kan gimana ya, tapi Newton bisa banget menemukan ini dan dia melakukannya bertahun-tahun gitu. Waktu itu tuh cahaya tuh masih dibilang putih gitu dan Newton ngebuktiin kalau cahaya tuh ya, pelangi gitu loh, warna-warni. Jadi kan kalau misalnya cahaya itu spektrum warna pelangi. Nah, Newton ini nemuin ini gitu. Dan dari situ Newton menghasilkan teleskop reflektor yang nantinya jadi alat laser untuk medis. Masya Allah banget ya. Dari sebuah angka nggak sih? Dari sebuah angka. Dari sebuah angka. Newton ini ternyata bukan cuman duniawi doang gitu yang dipikirinnya gitu, tapi dia juga kepikiran kayak nanti tuh kiamat. Dia jadi si Newton ini memprediksi kiamat itu ya mungkin terjadi 2060 gitu. Tapi kalau kita lihat lagi ya sekarang dunia yang makin kacau di sana di sini juga ya. Sudah banyak kezaliman-kezaliman yang bisa kita lihat secara buka-bukaan gitu. Kita nggak tahu. Di masa tuanya Newton meskipun penyendiri tapi dia mau gitu punya jabatan gitu, ataukah coba deh yang tahu gitu. Dia punya jabatan, maksudnya kan jabatan-jabatan ini bisa dimanfaatin dan katanya sih Newton juga memanfaatkan jabatan itu gitu. Dia memegang beberapa jabatan, salah satunya gitu dia itu pengawas percetakan uang.
Karena pada waktu itu kan uang koin lah ya, kayaknya belum uang kertas gitu, uang koin banyaknya pemalsuan. Jadi si Newton ini bikin apa ya, biar si koinnya itu jadi nggak mudah untuk dipalsukan gitu. Karena terlalu larut di dalam dunianya itu, di dunia angkanya, di dunia penelitian apa eksperimen-eksperimennya, dia nggak nikah gitu. Meskipun ada yang bilang dia pernah deket sama adik temennya. Newton ini meninggal pada tahun 1727, merupakan ilmuwan pertama yang dimakamkan layaknya seorang raja di Westminster Abbey. Inilah ya tulisannya, bisa salah baca. Kan dia suka eksperimen ya, selain menemukan, meneliti, dia juga suka eksperimen. Katanya dari sampel rambutnya itu tuh terdapat banyak sekali merkuri gitu. Bukan semata-mata yang paling cerdas otaknya, tapi sekaligus dia tokoh yang paling berpengaruh di dalam perkembangan teori ilmu. Jadi menarik banget tokoh kedua ini, kerasa banget sih gimana dampak penemuannya untuk kita di masa sekarang tuh kerasa banget gitu. Apel jatuh langsung aku dapat ini, enggak. Dia dia neliti dulu 20 tahun gitu. Dan coba deh, menurut kamu dia itu emang orang yang penyendiri atau yang gak mau diganggu gitu? Karena kita lihat bagaimana dia dedikasinya terhadap semua ini tuh luar biasa gitu. Gimana caranya Newton mendapatkan ini semua tuh ya we never know gitu, karena dia tuh orangnya yang nggak apa ya, mungkin nggak begitu wanna show gitu loh. Nulis hanya hasilnya aja gitu, kayak bla 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 dari 0 sampai 50-nya tuh kayak dia tuh nggak begitu nulisin gitu, karena dia emang nggak mau juga di apa ya, terlalu disorot gitu. Masya Allah, aku sangat sangat terkesan banget ngelihat ngelihat orang-orang ini. Baru episode 2 ya guys ya, tapi aku udah ya, semoga jadi motivasi ya untuk kita lebih mendalami apa yang kita sukain gitu. Gimana nih menurut kamu, Newton ini bisa dibilang paling jenius kah di muka bumi ini gitu? Coba deh tulis komentar kamu, atau kamu juga bisa nambahin apa-apa yang kurang atau yang salah dari aku. Dan karena kita perjalanannya masih panjang, jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Insya Allah aku akan upload lagi setiap 1 minggu 1 video. Di episode 3 ini adalah seorang tokoh penting di beberapa agama. Kayaknya udah bisa ketebak lah ya. So ya, terima kasih sudah menonton. Wah, seru banget sih. Aku jadi punya apel ya di sini. Terima kasih sudah menonton. Thank you. Kamsahamnida. Gracias. Semoga kita jadi lebih termotivasi ya untuk mendalami, untuk lebih all out, all in kepada sesuatu yang kita sukain. So, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye dulu guys. Oke, harusnya sih ini worth it ya. Meskipun aku tadi tuh kayak, aduh kayaknya nggak bisa syuting sekarang gitu, kayak aku baru baca kemarin, meskipun udah beberapa hari yang lalu tuh udah dengar tentang Isaac Newton. Itulah, it's wrap. Nih 1665 1665 kita semua salah. Bener. Spektrum warna.